Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua selalu baik-baik saja ya, dan semoga semua selalu dalam lindungan Allah. Balik lagi nih sama aku Uni di Diary Uni. Di video kali ini Uni mau sharing ke kalian masih tentang kehamilan, yaitu tentang program pemerintah ANC Terpadu. Apa sih ANC Terpadu itu? Nanti Uni jelaskan di inti videonya ya. Untuk mengawali video ini, Uni mau minta maaf dulu kalau suara Uni kecil ataupun nggak terlalu terdengar gitu, karena ada suara bising gitu, ada mesin penggiling beras di sekitar rumah Uni. Jadinya suaranya Uni agak bercampur gitu sama suara mesinnya. Jadi Uni mohon maaf ya, nanti kalian bisa up volume HP kalian aja kalau masih kurang terdengar gitu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke inti dari video ini, jangan lupa kalian untuk tekan tombol subscribe di bawah dan tekan loncengnya juga, biar kalian gak ketinggalan video-video Uni yang terbaru, entah itu tentang sharing apapun itu, biar kalian bisa nambah ilmu juga, dan Uni juga bisa sharing pengalaman pribadi yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, untuk para bumil atau yang udah punya anak, mungkin udah gak asing lagi ya sama yang namanya ANC Terpadu. Karena ANC Terpadu itu pasti dilakuin sama semua bumil yang ada di Indonesia, kebanyakan mayoritas gitu maksudnya. Untuk kalian yang belum tahu atau yang mungkin masih hamil pertama dan masih hamil muda, belum melakukan ANC ataupun yang belum tahu ANC, Uni akan jelaskan sedikit yang Uni tahu ya, yang Uni tahu tentang ANC dari Ibu Bidan Desa gitu. Jadi ANC Terpadu itu adalah program pemerintah untuk semua ibu hamil, dites darahnya, dites penyakit dalamnya, dan dites kandungannya gitu. Jadi kita hamil harus tahu dulu nih di dalam tubuh kita ada apa aja, maksudnya mungkin ada penyakit, ada penyakit yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi sepengalaman Uni ceritain pengalaman Uni dulu ya. Jadi waktu itu Uni periksa ke bidan desa, udah memasuki kehamilan ke 3 bulan kalau nggak salah. Saya ingat Uni ya 3 bulan gitu. Uni didaftarin sama bidan desa ke Puskesmas untuk melakukan ANC Terpadu tersebut. Untuk kalian yang punya kartu KIS atau kartu Indonesia Sehat, itu tidak dikenakan biaya sebesar pun, alias gratis gitu ya. Uni juga gratis karena Uni punya kartu Indonesia Sehat. Jadi tinggal datang aja ke Puskesmas, didaftarin dulu tapi sama bidan desanya, karena adanya itu kalau nggak salah seminggu sekali atau sebulan sekali gitu loh ANC itu di Puskesmas. Jadi harus daftar terlebih dahulu gitu loh, kuota-kuotaan. Jadi dalam satu wilayah Puskesmas kan nggak bisa satu desa ada Puskesmas ya, jadi Puskesmas kan satu kecamatan gitu. Jadi satu kecamatan itu ada beberapa desa, dan bidan desanya harus daftarin dulu warganya yang hamil untuk melakukan ANC Terpadu gitu. Jadi Uni udah didaftarin dan Uni langsung aja ke Puskesmas yang dituju gitu kan, yang ada di daerah Uni. Jadinya Uni waktu itu berangkat ke Puskesmas pukul 7:30 pagi, karena Puskesmas kalau nggak salah bukanya jam 8 ya. Jadi kita sebelum Puskesmas buka harus ke sana, karena kenapa, antriannya itu panjang banget gitu loh. Jadi kita biar antrinya nggak terlalu lama-lama. Itu pun aku berangkat 7:30 pagi dan pulangnya itu jam 11:30 siang. Dan itu lumayan lama sih menurut aku ya. Kan aku antrian nomor 2 tapi pulangnya udah jam segitu gitu, karena memang prosesnya itu lumayan banyak dan panjang. Jadi pertama aku ke Puskesmas dulu ya. Bilang ke registrasinya kalau mau ANC Terpadu, nanti bakalan dimintai
kalau punya kartu Indonesia Sehat ya dikasih, terus sama fotokopi KTP. Terus habis itu udah didaftarin, ternyata udah ada namanya karena udah didaftarin sama bidan desa ya, jadi disuruh masuk ke ruang KIA. Ruang KIA itu apa namanya ya, khusus untuk ibu dan anak gitu. Di sana aku nunggu dulu karena memang kan belum buka ya, baru buka, jadi dokternya masih belum siap-siap gitu. Terus pertama aku dipanggil itu biasalah dicek kayak berat badan, terus tensi darah kayak gitu kan, tensi sininya. Setelah itu setelah ditensi dilihat berat badannya juga, terus ditanyain keluhannya kayak maksudnya keputihan nggak, atau mual muntah, morning sickness kayak gitu, ditanya seperti itu. Terus dilihat buku KIA-nya itu, lihat buku KIA-nya, kita rajin periksa nggak ke bidan desa ataupun ke dokter gitu. Jadi setelah ditanya-tanyaan kayak gitu kurang lebih 15 menitan, kita diarahkan ke ruang pemeriksaan, yaitu diperiksa perutnya gitu, maksudnya kayak diraba-raba gitu loh. Nah aku waktu itu kan apa namanya masih kecil tuh perutnya, masih 3 bulan kurang kayaknya deh, masih sekitar 2-3 bulan lah, masih diraba-raba dan belum keraba gitu loh janinnya, masih kecil katanya, jadi belum kerasa waktu diraba. Jadi waktu itu aku nggak ada apa ya, bukan nggak ada janinnya sih, belum terasa ada janinnya kalau diraba sama tangan gitu. Jadi akhirnya udah disuruh keluar lagi, udah ditensi juga tadi kan, suruh keluar lagi, suruh nunggu USG. Jadi kita dapat bonus USG katanya. Di situ kita nggak boleh kencing dulu, soalnya masih di trimester 1. Jadi nanti kalau kita kencing susah nyari janinnya, kayak katanya sih gitu. Kecuali kalau trimester 3 kan janinnya udah gede, jadi udah kelihatan. Kalau trimester 1 kemarin aku kan masih belum kelihatan jelas gitu loh, masih kecil. Jadi dianjurkan jangan pipis dulu. Tapi waktu itu aku udah kebelet pipis dan nunggu dokternya itu lumayan lama, 15 menitan lebih gitu loh. Aku udah nggak kuat, terus aku pamit ke perawatnya, ke yang tadi yang meriksa aku, katanya udah nggak apa-apa pipis, apa namanya, daripada nanti waktu di USG ngompol gitu lah ibaratnya, maksudnya kan udah nahan pipis. Kalau di USG kan ditekan-tekan tuh perutnya, takutnya nanti pipis di situ gitu lah. Akhirnya ya udah aku pipis aja dulu kan, pipis aja dulu, terus nggak selang lama 5 menitan akhirnya aku dipanggil buat USG. Dan di situ di USG dicari, emang susah sih ternyata karena udah kencing tuh tadi, jadi kandung kemihnya udah kempes ya ibaratnya, jadi nggak ada penahannya gitu loh katanya. Itu apa ya, pokoknya trimester 1 itu kalau USG diusahakan jangan kencing dulu gitu katanya. Jadi aku di USG itu lama banget karena memang apa ya, itu tadi janinnya masih kecil dan aku habis buang air kecil, jadinya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kelihatan gitu loh janinnya. Cari kurang lebih 15 menit kok belum kelihatan, cuma nggak bisa full gitu loh, nggak bisa nggak bisa kepala langsung ke bokong atau kakinya, jadinya hanya kepala ya kepala aja, bokong ya bokong aja gitu aja, nggak bisa ngukur panjang janinnya itu berapa. Jadi lama sampai sekitar setengah jam, sampai aku mau kebelet pipis lagi karena ditekan-tekan gitu kan, karena ditekan-tekan gitu, jadi aku kandung kemihku apa ya, kayak mau pipis lagi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah setelah sekian lama ublek-ublek sama perut aku dokternya, dan alhamdulillah janinnya kelihatan full meskipun samar-samar gitu kan, entah itu alatnya atau memang perut aku yang masih kecil, aku juga nggak tahu. Karena sebelumnya aku USG juga fan-fan aja, langsung di USG langsung kelihatan semua, tapi nggak tahu kalau
di puskesmas itu tadi, di ANC itu tadi kok susah gitu loh. Akhirnya diukur, jadinya alhamdulillah panjangnya sesuai dengan umurnya, jadinya sehat gitu loh, jadinya juga sehat, udah kelihatan tunas-tunas kaki sama tangannya juga. Ini udah selesai, aku belum selesai udah sampai di situ ya, jadi disuruh keluar lagi, ada pemeriksaan lagi, yaitu pemeriksaan gigi. Jadi kita diperiksa giginya itu loh, ada yang lubang nggak, ada yang bermasalah nggak. Kalau aku emang ada yang berlubang, jadi nanti waktu sesudah lahiran harus dicabut gitu kata dokternya. Jadi habis pemeriksaan tensi, terus berat badan, terus USG, habis itu pemeriksaan gigi di poli gigi. Habis di poli gigi aku pemeriksaan di laboratorium, yaitu diambil darahnya sebelah sini. Jadi diambil gitu. Awalnya sih aku takut ya, soalnya aku takut banget sama jarum suntik, jujur aja. Aku takut banget sama jarum suntik. Karena jarum suntiknya kan gede banget ya kalau mau ngambil darah gitu kan. Bukan jarum suntik yang buat vaksin atau apa, itu kan kecil. Kalau itu kan agak gede karena mau ngambil darahnya gitu. Sebenarnya takut, cuma ternyata nggak terlalu sakit yang gimana sih, hanya ekspektasiku aja yang terlalu berlebihan. Sampai orang yang bilang jangan kaku mbak, karena nanti kalau kaku ya jarumnya nggak bisa masuk gitu. Ini udah diambil darahnya dikit kok, nggak banyak, cuma gitu aja, dikit, paling ya cuma beberapa tetes aja gitu. Mau dites darah sama urin. Jadi waktu USG itu untung aja aku belum pipis lagi, jadi bisa buat tes urinnya. Jadi di lab itu ada tes urin sama tes darah gitu. Jadi setelah aku setor urin sama diambil darahnya, aku nunggu lagi nih beberapa menit, paling nggak 20 atau 25 menit, hampir setengah jam lah untuk nunggu hasil dari lab tersebut. Terus setelah hasilnya keluar, aku dipanggil ke ruang gizi. Jadi maksudnya kita dikasih tahu hasil labnya gitu. Nah, aku kasih tahu ya hasil labku. Waktu hasil lab itu, waktu ANC yang diperiksa itu apa aja? Bentar. Nah, ini kebalik. Nih, yang diperiksa itu pertama golongan darahnya apa gitu kan, terus HB-nya. HB itu sangat penting, jadi harus benar-benar ikut ANC ya. Terus penyakit-penyakit yang kita nggak tahu, kayak kemarin hepatitis, terus sifilis kayak gitu. Jadi kan dia tesnya kan dari urin itu. Jadi alhamdulillah ini hasil tes aku, HB aku alhamdulillah baik. Kelihatan nggak? Ini ya, HB aku 12,2. Dan sedangkan HB normalnya itu maksudnya standar paling rendah itu 11,5 kalau nggak salah. Jadi HB aku alhamdulillah udah di atas standarnya, nggak rendah banget gitu. Terus golongan darah aku itu, ternyata ini ada pemeriksaan HIV, aku negatif, sifilis juga negatif. Terus ini hepatitis B aku juga non reaktif. Jadi alhamdulillah aku nggak ada penyakit dalam penyakit dalam yang membahayakan janin gitu loh. Soalnya kalau kita nanti terkena salah satu dari penyakit itu, takutnya nanti nular ke bayinya gitu. Jadi kita benar-benar harus melakukan ANC terpadu itu untuk menjaga janin kita biar nggak ketular gitu loh. Kayak kita amit-amit ya, maaf banget kalau memang di antara kalian ada yang terkena hepatitis, itu
nanti bakal ke janinnya gitu, bakal nular. Jadinya harus divaksin waktu lahir waktu lahir langsung disuntik vaksin hepatitis gitu. Jadi penting banget kalian yang belum ANC, diharapkan ANC terpadu selama kehamilan itu 2 kali. Jadi jangan di skip ya, benar-benar jangan di skip, karena kalian juga harus aware sama diri kalian sendiri. Kalian harus tahu HB kalian berapa biar nanti lahiran itu nggak ngedrop gitu. Terus nanti kalau memang HB kalian rendah, kalian bisa dikasih saran minum atau makan obat atau makan sayuran atau makan apapun itu yang bisa menaikkan HB, karena HB itu sangat penting untuk ibu hamil, karena HB itu untuk menyalurkan oksigen juga ke janin. Kalau HB kita rendah, janin kita kasihan nggak bisa mendapatkan nutrisi atau oksigen yang diperlukan. Apalagi ya, ANC terpadu itu gratis kok kalau kalian punya kartu Indonesia Sehat. Atau kalian boleh banget tes lab sendiri di laboratorium gitu, boleh banget. Jadi nggak harus ANC di Puskesmas, tapi kalian harus tes lab biar kalian tahu diri kalian, dan juga untuk menjaga janin kalian juga gitu. Nah, itu aja sih yang bisa aku bagi ya ke kalian. Jadi ANC itu bagi aku sangat penting, dan juga nanti di trimester 3 aku juga bakal ANC lagi, karena mau tes HB aku masih normal atau rendah gitu. Kalau rendah kan bahaya kalau trimester 3 karena mau melahirkan kan, jadi harus benar-benar dites lagi gitu sih. Apalagi harus di-sharing ya. Udah itu aja pengalaman pribadi aku ANC di Puskesmas, dan pelayanannya alhamdulillah nyaman, dan juga suster atau dokternya juga enak-enak, mengarahkannya juga baik-baik. Jadi selama di Puskesmas nggak ada kesan yang buruk sih, alhamdulillah. Di Puskesmas desa aku, di Puskesmas kecamatan aku, pelayanannya bagus, meskipun pakai kartu Indonesia Sehat atau KIS atau BPJS itulah pokoknya. Jadi pesan aku buat kalian yang lagi hamil muda ataupun yang udah hamil agak besar dan belum ANC sama sekali, aku saranin buat kalian ANC ya, jangan takut dan jangan ditunda-tunda gitu loh, karena ANC itu sangat penting untuk ibu hamil dan janin. Oke teman-teman, semoga kalian selalu sehat ya, semoga janin kalian juga sehat, lahir dengan selamat tanpa kurang satu apapun, amin. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku share ya ke kalian, pengalaman pribadi aku. Semoga ada manfaat dan kebaikan yang bisa diambil. Di next video aku akan sharing-sharing lagi tentang kehamilan ataupun tentang yang lainnya yang mungkin pengalaman pribadi aku yang bisa aku share ke kalian gitu. Tungguin aja, dan jangan lupa untuk kalian tetap stay healthy, untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga imun tubuh kalian biar kalian gak gampang sakit, karena bulan-bulan ini banyak banget flu, batuk, demam menyerang kita semua. Yakin di daerah kalian juga di bulan apa ini ya, bulan Maret ya, bulan Februari Maret itu banyak banget orang flu, orang batuk, orang demam, bahkan aku sendiri pun begitu gitu loh, bahkan keluarga aku pun gantian sakit kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar jaga diri kalian, oke? Jangan lupa ya subscribe, like, comment, dan share agar aku bisa lebih semangat lagi buat share pengalaman aku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya, sampai jumpa di next video. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.